Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas SI 202. Hari ini saya akan mencoba melaporkan hasil dari tugas analisis bisnis proses yang berjudul analisis proses bisnis manajemen distribusi prospek dalam rangka peningkatan efisiensi dan sistematisasi. Jadi latar belakang laporan ini adalah di tempat saya bekerja dulu. Jadi kita coba jelaskan kendalanya seperti apa. Jadi waktu itu adalah distribusi dari leads management dari company saya itu belum optimal, dan saya ditugaskan untuk membuat flow improvement di workflow-nya untuk mencapai, itu tujuannya mencapai tingkat konversi yang lebih tinggi dan manageable seperti itu. Jadi latar belakangnya awalnya itu perusahaan pada awalnya tidak memiliki sistem manajemen leads yang terstruktur. Jadi intinya itu leads yang masuk ke sistem akan didistribusikan tanpa adanya rules gitu. Jadi asal lihat si A si B itu kosong, didistribusikan tanpa melihat performanya mereka di periode sebelumnya. Seperti itu. Dan dalam tahap ini perusahaan kesulitan dalam mengambil keputusan karena kurangnya data dan informasi yang belum terorganisir. Berikutnya adalah tingkat konversi pelanggan rendah karena proses penanganan leads efisien. Nah, tujuannya dari kita membuat laporan analisis ini adalah menganalisis perbaikan sistem manajemen distribusi leads atau prospek di perusahaan tersebut, mendokumentasikan fitur-fitur baru yang diusulkan untuk meningkatkan manajemen leads. Berikutnya menyajikan manfaat yang diharapkan dari implementasi fitur baru. Berikutnya adalah mengidentifikasi dan bahas tantangan yang mungkin muncul dalam mengadopsi perubahan baru tersebut. Nah, metode yang digunakan tuh seperti apa? Jadi kita menganalisis dokumen-dokumen, terutama dokumen yang berjudul product requirements itu dari tim produk sebagai sumber informasi utama, disandingkan atau dilengkapi dengan dokumen lain seperti SOP gitu, dan dokumentasi lain yang sekiranya dibutuhkan. Berikutnya adalah memahami setiap bagian dokumen-dokumen untuk mengindikasi kebutuhan fitur-fitur baru apa dan akan kita gunakan untuk membuat workflow-nya gitu. Berikutnya adalah menganalisis user stories dan wireframe untuk memahami alur kerja dan fungsi sistem yang diusulkan. Hasilnya dari beberapa usulan yang kita propose itu salah satu, atau karena banyak usulan yang kita sampaikan, tapi kami ingin meng-highlight salah satu fitur baru, yaitu di workflow tersebut adalah My Telesales Leader. Jadi fungsinya adalah untuk melacak dan memantau aktivitas penanganan prospek yang tadinya kita ngasal prospeknya itu didistribusikan ke si A si B tanpa rules. Dengan adanya My Telesales Leader ini kita bisa bangun kayak rules itu biasanya pakai if else condition dan lain sebagainya untuk mendistribusikan leads ini lebih efisien dan otomatis akan memperbaiki tingkat konversi leadnya gitu. Berikutnya adalah fokus pada potensial prospek atau potensial leads yang lebih terarah dan terorganisir, sehingga harapannya dari sistem ini itu atau peningkatan workflow ini adalah meningkatkan tingkat konversi pelanggan. Berikutnya peningkatan efisiensi dalam proses leads distribution ini perlu untuk ditindaklanjutinya seperti apa. Nah, untuk masuk ke pembahasan, sistem baru itu memberikan struktur dan alur distribusi prospek yang lebih terorganisir dan adil. Maksudnya apa? Jadi ketika leads itu didistribusikan akan melihat performa dari masing-masing salesperson from the previous period kayak gitu. Jadi di periode sebelumnya kita akan lihat performanya seperti apa kayak itu. Kalau makin bagus kita akan berikan leads yang lebih banyak, dan kita juga memikirkan juga loads-nya dari average loads person per day itu seperti apa, apakah berapa jumlah yang dia bisa tangani, itu juga kita manage leads tersebut agar tidak overload di each salesperson gitu.
Jadi berikutnya adalah manfaat dari pemantauan dan pelacakan aktivitas penjualan atau sales activity dalam membantu meningkatkan kinerja tim penjualan. Jadi nanti datanya itu kita olah, kita berikan feedback baik itu ke supervisor atau ke manajernya masing-masing. Berikutnya adalah tantangan implementasi, karena adalah perubahan ini pasti akan merombak atau tim atau salesperson akan harus mengadopsi atau beradaptasi, karena sistem ini ada lumayan signifikan kayak gitu. Jadi akan terjadi perubahan di budaya perusahaan, adanya pelatihan kayak gitu harus kita tanganin kayak gitu. Itu challenge-nya yang dihadapi dalam implementasi workflow improvement ini. Kesimpulannya dari laporan analisis bisnis proses di leads distribution ini adalah perbaikan sistem manajemen distribusi prospek atau leads membawa manfaat nyata dalam efisiensi dan tingkat konversi atau conversion rate. Pengambilan keputusan atau decision making itu yang lebih terinformasi berdasarkan data proses dan penjualan, atau yang kita sebut dengan data driven decision making kayak gitu. Jadi semua yang kita putuskan itu berdasarkan data yang benar-benar kita sudah sajikan kayak gitu. Berikutnya adalah dukungan dan kolaborasi antar tim merupakan kunci kesuksesan dalam mengadopsi perubahan ini. Jadi pasti ada masa-masa transisi di mana tim salesperson itu akan menghadapi kayak kesulitan untuk menggunakan dan sebagainya. Itu harus kita hadapi bersama dan kita berikan solusinya dalam proses adaptasi ini. Berikutnya adalah keuntungan jangka panjang dalam operasional dan daya saing perusahaan. Artinya apa? Sebelumnya kita conversion rate-nya itu rendah, kita bisa tingkatkan dan otomatis akan membuat leads distribusinya lebih mature atau efisien kayak gitu. Berikutnya adalah rekomendasi untuk melanjutkan pengembangan sistem dan pemantauan secara berkala. Artinya apa? Beriring dengan bertambahnya load atau bisnis proses itu pasti akan menciptakan atau tanda kutip masalah-masalah baru yang kita harus maintain, dan setidaknya kita bisa menemukan solusi dan kita memperbaikinya kayak gitu. Jadi kayak continuous improvement seperti itu. Itu saja laporan yang bisa kami sampaikan dalam laporan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.